Bisa kita mulai? Sebentar kita. Oke, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat di Sabtu pagi hari ini tanggal 3 Agustus 2024. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu pada acara Opsus EI. Perkenalkan, saya Dewi Murtiningsih yang akan menjadi moderator obrolan khusus Artificial Intelligence dengan topik SOPI, Slice Scopus Finder, yang akan membahas terkait a good source, a good journal, yang terkait dengan sama halnya kita ingin sama halnya seperti seorang chef, jika ingin membuat masakan internasional, maka dibutuhkan rempah-rempah premium. Materi ini akan disaringkan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Ghazali Thompson. Selamat pagi, Bapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Scopus EI merupakan obrolan khusus Artificial Intelligence yang diadakan secara rutin, setidaknya penelitian dan karya ilmiah. Opsus IM merupakan obrolan santai, sehingga apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin disaringkan atau didiskusikan, bisa raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom. Dan selanjutnya sharing materi terkait Shopee akan dibawakan oleh Bapak Ghazali Thompson. Kami persilahkan. Mohon maaf, unmute Bapak. Terima kasih atas pembukanya Ibu Dr. Dewi Murtiningsih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Ini kalau saya lihat ada 29, memang itu adalah satu kelas ya, dan memang untuk lebih santai itu tidak terlalu banyak. Target kita cuma 20 sampai 30 per kelas karena ini kelasnya kelas premium ya. Jadi kita alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan feedback dari beberapa peserta sebelumnya yang telah praktis dan telah menunjukkan kemampuannya. Ini luar biasa ya. Saya sangat senang ya. Saya sangat senang dalam artian bahwa kita share. Saya mengatakan dari awal bahwa saya bukan orang yang terpintar, tersmart, saya bukan mengajari, tapi makanya saya buat namanya Opsus, obrolan khusus Artificial Intelligence. Kita ngobrol sama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi di sini. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sini. Ya. Sebelumnya telah saya share ke rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya tentang OMS idea. Jadi bagaimana kalau kita membuat penelitian itu harus judulnya itu menarik. Ya. Just the research from its cover atau its title gitu ya. Jadi kita melihat judulnya dulu harus menarik. Seperti yang kemarin kita formulasikan biar lebih ingat dengan OMS ya. OMS itu kan singkatan dari Objective, Methods, and Significance. Jadi kalau kita misalnya melakukan penelitian tidak ada signifikansinya buat apa gitu. Jadi tidak menarik buat orang ya. Jadi jangan terlalu panjang judulnya. 3 itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya di Scopus Q1, Q2, Q3, judul mereka pendek-pendek dan straight to the point. Ya, makanya ini kita terus melakukan riset-riset kecil ya tentang Scopus itu sendiri ya. Jadi agar kita tidak terjebak dalam predator yang saat ini sangat banyak sekali ya. Makanya kita angkat di Opsus AI ini saya inisiasi Scopus Hijrah Turn Back the Predators. Nah, jadi kita bagaimana memerangi predator. Memerangi predator itu dari diri kita sebenarnya, tidak bisa dari orang lain. Ya, makanya di sini saya tidak bukan bermaksud menggurui, tapi sama-sama belajar juga ya. Kalau kita belajar, praktis, at least dalam pertemuan pertama kemarin itu sudah saya masukin ke Sinta 3 gitu kan. Saya buat itu naval diplomacy yang saya share ke teman-teman kemarin to enhancing the naval the maritime diplomacy.
Nah, mudah-mudahan Agustus terbit. Maksudnya gitu. Jadi kita walaupun materinya sedikit tapi langsung praktis-praktis. Dan nanti and finally dalam episode ini kita akan menumbangkan Scopus dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain insya Allah ya. Oke, sekarang saya mau share untuk gear kita hari ini. Apakah sudah terlihat semuanya Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Takutnya nggak terlihat itu. Jelas ya, Masya Allah. Kita mulai ya. Jelas. Jadi Scopus Hijrah ini edisi apa episodenya itu bagaimana kita turn back the predators ya. Jadi untuk turn back itu kita harus punya siasat, punya strategi, punya pengetahuan tentunya ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan kita akan dimakan predator. Ya, seperti kita tahu bahwa predator, Scopus predator sangat banyak sekali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang sudah mengikuti Scopus Hijrah masih juga terjebak di predator ya. Scopus Finder dimaksudkan adalah untuk bagaimana kita mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian kita. Sebenarnya dalam penelitian harus apple to apple. Ya. Kalau kita mau buat jurnal berarti referensinya banyakin jurnal. Ya jangan sampai nanti kita buat jurnal tapi referensi yang kita pakai buku-buku misalnya buku yang tahun berapa misalnya 1948, buku tahun berapa lagi misalnya 1972 gitu kan. Padahal jurnal itu kan berkembang dan hidup. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan juga. Ya, makanya minimal itu 5 tahun terakhir yang kita gunakan atau paling kalau mau shift-nya itulah 3 tahun terakhir karena ilmu itu berkembang. Ya. Sekarang ini Scopus mungkin sini sedikit saya membahas Scopus. Kenapa sih Scopus misalnya sangat diagung-agungkan, gitu kan? Bukan diagungkan karena memang dia mempunyai database yang terbanyak ya, terbanyak dan terbesar di dunia. Jadi bagaimanapun orang akan ikut ke Scopus. Kita tidak bisa tidak ya mengikuti ini karena mereka lebih dulu gitu kan, dan juga memiliki database yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat di sini kan Scopus mencakup lebih dari 90 juta catatan konten, 90 juta Bapak Ibu semuanya. Jadi lebih banyak. Jadi kalau kita punya Sinta belum terlalu banyak. Ataupun misalnya jurnal-jurnal yang ada di kampus kita juga masih sangat terbatas. Ya kadang-kadang di kampusnya terus terang aja gitu kan, mahasiswa kita pun tidak tertarik untuk menulis untuk di kampus kita ya. Nah, makanya itu tantangan buat kita semuanya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan penelitian ini dengan baik. Sedikit mengulas, Scopus itu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami skor kuartil. Kalau kuartil kita lihat aja di scopus.com itu kalau dia impact factor-nya itu 75 ke atas itu Q1 itu udah pasti ya. Kalau dia 50 sampai 75 itu Q2. Kalau dia 25 sampai 50 itu Q3. Nah, kalau dia di bawah 25 berarti dia masih kuartil 4 dan di bawah kuartil itu terindeks Scopus. Kalau tidak berarti dia belum punya impact factor. Nah, yang paling banyak sangat disarankan dalam penelitian itu kita menggunakan Q1 dan Q2. Nah, kenapa Q1 dan Q2? Ya, sohenya di sana gitu. Ya, kalau kita sebagai umat Islam ya, pasti menggunakan hadis itu yang Bukhari Muslim lah itu. Q1 dan Q2 udah pasti itu. Ya. Kemudian pemahaman kita agar terhindar dari predator itu adalah kita harus membangun big 11 publisher. Nah ini kadang-kadang kita mencari kalau di Google itu susah banget. Jadi kalau kita mau mencari penerbitnya aja Bapak Ibu semuanya ya. Penerbit itu kan kalau Scopus itu indexersnya. Indexer berarti dia yang mengindeks. Scopus itu tidak punya jurnal. Jurnal yang terindeks Scopus ya. Bukan jurnal Scopus sebenarnya ya. Nah di sini penerbit kita lihat ya, ada 11 lah ya yang sangat recommended kalau Bapak Ibu semua mau terhindar dari predator. Pertama Elsevier. Elsevier ini salah satu penerbit terbesar dengan banyak jurnal berkualitas di berbagai bidang ilmu. Ini kalau Elsevier itu banyak. Bidang ilmunya itu unlimited ya. Yang kedua ada Springer Nature. Menerbitkan jurnal terkenal di bidang Science and Technology. Nah, jadi kalau Bapak Ibu background-nya Science and Technology di sini tempatnya. Jadi kita di Springer Nature kita buat akun, kita riset kira-kira seperti apa ini ya, dari mungkin dari template-nya, dari imratnya atau anatomi papernya seperti apa, kita harus lihat di sana. Pasti akan berbeda-beda ya.
Atau Willis and Son, dikenal dengan jurnal bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan kesehatan. Nah, kalau ada orang kesehatan di sini, ya jangan yang lain itu. Kalau yang lain itu kadang-kadang itu kita terjebak di predator. Atau Taylor and Franchise, menerima jurnal bidang sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan. Ini dia agak sedikit umum ya. Taylor and Franchise ini sangat terkenal juga. Yang kelima ini adalah Sage Publication, juga banyak banget. Ini bisa buku ya, bidang di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Atau di ACS, juga ini bidang kimia. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu misalnya Badan Manajemen tetapi dipublikasikan di ACS. Itu sudah hampir pasti predator ya. Atau di IEEE, dikenal dengan jurnal bidang teknik dan teknologi. Nah, ini IEEE memang dia terindeks Scopus, tapi kalau kita bukan orang teknik teknologi, ngapain di sini gitu. Ya, jadi kita lihat dari bidang kita. Saya di manajemen di Humaniora juga masih masuk di Taylor and Franchise, atau di mana, di Springer Nature juga ada itu ya, atau di Elsevier itu sangat umum. Ya, jadi sesuaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau misalnya mau menerbitkan di Scopus sudah bisa memilih nih. Jadi biar tidak kita terjebak ya. Nah, terus ada Cambridge University Press, termasuk humaniora dan ilmu sosial. Nah, ini bisa untuk semuanya, semua ilmu-ilmu, misalnya ilmu politik, sosial, dan budaya gitu kan. Karena di sifatnya humaniora. Yang sebenarnya Oxford University Press, penerbit bidang kedokteran, ilmu pengetahuan dan Nah, kalau Bapak Ibu bidang kedokteran atau kesehatan ke sini. Nah, atau BMJ Publishing Group atau Emerald. Nah, Emerald ini banyak juga ini orang-orang marketing misalnya ya, dalam bidang marketing banyak, dan anatominya juga berbeda dengan yang lain. Jadi di antara 1 dengan sampai 11 ini memiliki masing-masing berbeda ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu, lihat 11 ini, pilih salah satu sesuai dengan bidang Bapak Ibu, dan nanti untuk menemukan jurnal-jurnal yang relevan, kita bisa ambil dari jurnal-jurnal tersebut. Jadi kan seperti yang saya share di flyer itu, bahwa good chef itu membutuhkan good ingredient atau good spices. Ya, jadi tidak mungkin misalnya kita mau bikin masakan internasional tapi menggunakan bumbu lokal. Ya, misalnya kita mau membuat nasi kebuli ala Timur Tengah, tapi bumbunya kita pakai bumbu lokal, misal dari Sunda misalnya, atau dari Betawi misalnya, jadinya apa? Nasi minyak jadinya, ya kan? Memang jadi nasi, tapi bukan nasi kebuli. Nah, kenapa nasi minyak enak? Ya memang enak kalau yang makan orang Indonesia, tetapi kalau masyarakat internasional sudah tahu taste-nya kebuli seperti apa, kan gitu maksudnya ya. Jadi maksud saya adalah kalau kita membuat jurnal, kita sesuaikan jurnal, mencari referensinya itu pakai Google atau pakai apa yang tahunnya udah lama, terus tidak sesuai, terus kita sesuaikan, kalau bahasa Jawanya digatok-gatokin aja gitu kan. Jadi itu akan membuat tingkat ketertolakannya sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita misalnya pengen tingkat keterimaannya lebih besar, ya kita harus belajar di sini. Oke, the next one, how to be a smart Scopus finder. Ya, Scopus finder ini maksudnya bagaimana kita mencari jurnal-jurnal untuk mendukung penelitian kita. Ya, tadi seperti Pak Irsati bilang, ini tidak sesuai. Nah, kenapa? Karena kita mencarinya mungkin masih kelas-kelasnya di bawah. Saya tadi bisa pakai konsensus boleh, bagus. Tapi nanti saya tidak mengatakan memakai konsensus dengan GPT score itu jelek, enggak. Saya juga pakai. Tapi nanti kita tuh akan paham sendiri gitu. Oh, kok nggak nyambung. Nah, dengan seperti itu kita belajar itu. Jadi memang pengetahuan itu akan dikalahkan dengan pengalaman. Banyak orang berpengetahuan tapi tidak berpengalaman. Nah, pengalaman itulah guru yang terbaik buat kita. Jadi kita tahu, oh ini nggak cocok. Jadi kita bisa cocokkan. Ya. A good chef need a great recipe and premium spicy. Nah, seperti saya jelaskan dari awal ya, bahwa seorang juru masak itu membutuhkan resep yang bagus. Dia harus punya resep. Resepnya kita mau apa? Misalnya mau Scopus ini. And then premium spices. Premium spices apa? Rempah-rempahnya yang premium juga. Ya, rempah-rempah kan misal kalau orang chef mau masak itu banyak bisa dapat dari mana? Atau didapatkan di pasar, atau dapatkan di mall, di mana-mana pasti kualitasnya berbeda. Atau misalnya kita minta sama tetangga juga bisa. Ya kan?
Sama kayak kita mau buat jurnal nih, minta sama teman gitu kan, tapi kualitasnya akan berbeda. Ya, sama kayak di kampung misalnya kalau kita mau masak ikan, masak apa gitu, oh minta kunyitnya sama tetangga gitu kan. Atau minta sekasih tetangganya seperti apa? Misalnya minta ini serainya dari tetangga, mungkin dikasih serai yang sudah diambil beberapa hari yang lalu. Tetapi kalau kita misalnya membeli misalnya di fresh fresh market akan berbeda dan rasanya juga akan berbeda. Mungkin itu yang saya analogikan seperti itu ya. Nih misalnya kita nih mau buat apa namanya masakan ini internasional nih. Tentu yang dibutuhkan reputable spicesnya. Jadi rempah-rempah atau ingredient yang sudah diakui secara internasional. Ya ini kita mau buat ini apa namanya steak misalnya ini. Ini kan udah jelas tuh steak ini rasanya seperti apa gitu. Jadi udah international taste gitu. Sama kayak Scopus udah international taste. Nah kalau kita menggunakan bumbu lokal, dia nggak bakal jadi steak ya, dia bakal jadi rendang gitu. Terus rendang enak nggak? Enak, pasti enak kan rendang. Tapi yang memakannya ya kita orang Indonesia, ya kan? Bumbu kita mantep banget gitu. Nah itu saya umpamakan, nah ini jangan sampai nanti kita mau buat Scopus tetapi bumbunya bumbu lokal, ya masih misalnya dari Google Scholar, dari misalnya jurnal-jurnal yang belum reputasinya belum jelas dan juga akan mempengaruhi kualitas dari jurnal kita. Apakah jurnal kita betul jelek? Enggak juga. Nah, kita sesuaikan juga. Oh misalnya, oh ini belum cocok nih, jangan kita paksakan di Scopus. Kalau kita paksakan di Scopus, masuk Scopus ditolak, kita kecewa. Akhirnya ternyata susah, padahal bukan susah. Ya sama kalau misalnya ada orang sekarang ada Master Chef itu, mereka kan sudah punya international taste-nya gitu. Karena ibaratnya Master Chef itu seperti Scopus lah gitu. Jadi udah tahu nih taste-nya gitu loh. Taste internasional seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan bumbu lokal, saya tekankan lagi bukan berarti bumbu lokal nggak bagus ya. Tapi karena yang menilai itu adalah Scopus, ya tentunya dia akan melihat standarnya mereka gitu. Gimana Bobi? Paham nggak maksud saya? Saya mencari hal-hal yang simpel ya. Atau misalnya pizza, itu udah tahu tuh rasa pizza seperti apa. Ya pasti kalau ini orang pakai franchise, karena franchise agar rasanya itu dari master franchise-nya ke franchisee-nya itu sama gitu. Nah, coba kalau kita coba-coba gitu. Kan udah ada master franchise-nya nih. Kita coba-coba buat pizza gitu. Dengan bumbu-bumbu ala kadarnya, kita ngereka-reka gitu. Akhirnya jadi apa? Martabak, Bos. Ya sama kita misalnya pengen membuat jurnal yang terindeks Scopus, tetapi rempah-rempah yang kita gunakan, jurnal-jurnal yang kita gunakan, jurnal-jurnal lokal atau domestic journals, dan akhirnya itu bisa membuat kita gagal di dalam mensubmit. Ya. Nah, sekarang kriteria apa? Nah, kriteria itu kan ada jurnal yang bagus nih. Jurnalnya misalnya kita reputasinya, indeksasinya, ini kan ada at least ada Web of Science atau WOS atau Scopus. Scopus and WOS ini lumayan ini istilahnya rival gitu ya. Nah, tapi kalau WOS itu tidak melakukan discontinue dalam per bulan. Nah, tetapi kalau Scopus itu setiap bulan itu ada pasti discontinue karena mereka memonitor setiap bulan. Atau dari PubMed juga bagus ya. Proses peer review yang bagus, impact factor itu dilihat, impact factor bisa menentukan apakah dia Q1, Q2, Q3 atau Q4. Editornya siapa, dewan redaksinya apa, itu bisa dilihat di website yang akan kita submit itu. Transparansi, etika publikasi juga, cakupan, relevansi, kecepatan publikasi, aksesibilitas. Itu kan sebagai kriteria jurnal yang bagus ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita menemukan source yang bagus? Itu ada beberapa rule. Rule yang satu. Rule number 1, find the latest journal using the premium Scopus account. Jadi kalau kita pengen memang mendapatkan sumber yang the latest bisa kita lihat dari temanya, dari tahunnya, itu kita menggunakan Scopus account yang premium.
Nah, tentunya untuk mendapatkan ini kan kita tahu semua sangat luar biasa, butuh investasi sekitar 1,8 sampai dengan 2 miliar. Nah, biasanya premium Scopus Premium ini dimiliki oleh university. Karena kalau 2 miliar buat universitas itu sangat kecil. Ya, karena dia memiliki ada ribuan mahasiswa. Jadi ribuan mahasiswa bisa mengakses. Misalnya dia memiliki 1.000 mahasiswa, berarti 1.000 mahasiswa sudah bayar dengan 2 miliar tersebut. Kalau dia bisa mengakses dalam 24 jam, dikalikan 30 hari, dikalikan dengan 12 bulan, 12 bulan dalam setahun, nah pasti saya yakin akan meningkatkan publikasi secara internasional. Ya at least kalau dia gagal pun nanti gagalnya di Sinta. Ya ini kalau kita rule number one. Tentunya ini sangat luar biasa. Tidak semua universitas juga mampu untuk berlangganan secara premium. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu semuanya yang memang di universitinya udah ada Scopus Premium. Adakah di antara Bapak Ibu yang punya Scopus Premium di universitasnya? Itu bisa ini, tinggal minta aja tuh di perpustakaannya. Ada nggak Bapak Ibu semuanya? Ada yang punya nggak? Kita jujur-jujuran aja nih. Ada. Ada, alhamdulillah. Manfaatkan, Pak. Kalau ada, manfaatkan. Itu justru luar biasa. Karena kenapa? Kalau kita mau membeli secara personal, itu ada juga ini yang kita beli dengan Scopus Premium itu kemarin pernah ada juga yang nawarin sampai dengan 20 jutaan per tahun ya. 20 juta kan lumayan kan? Ya, itu hanya untuk mencari ini ya. Mencari ini baru mencari bumbu, Pak. Belum kita ngeracik nih. Dari bumbunya aja kita harus investasi seperti itu ya. Ya, bersyukur nih kalau yang jadi university sudah ada. Kalaupun misal dari university tidak ada, bisa bergabung sama rekan-rekan yang lain gitu. Misalnya 20 orang misalnya kan, ayo sama-sama gitu ya. Satu orang 1 juta setahun. Kan lumayan bisa akses selama 1 tahun. Tapi benar-benar memang harus seperti itu. Bisa bisa diakalin loh Pak istilahnya kan. Ya silakan aja nanti itu silakan Bapak Ibu sama rekan-rekannya di kampus itu. Ya kalau kita menggunakan Scopus Premium itu gampang. Membuat jurnal Scopus itu nggak mesti harus pakai lama-lama ya. Semalam pun selesai. 1 hari. One day, one journal. Is really possible. Tapi yang terpenting itu sudah punya ininya, punya penelitiannya ya. Karena di Scopus itu dia melihat novelty-nya. Ya. Nah ini ya nanti kita akan bicara dengan para ahlinya juga. Karena ini baru pertemuan kedua kita baru mencari bumbunya. Nanti kita bagaimana to write the journal secara digital ya. Dan juga nanti sitasi secara otomatis pakai Mendeley yang mana nanti next ya kita akan bahas. Pada hari ini kita fokus kepada bagaimana kita mencari sumber rempah-rempah tadi untuk membuat masakan internasional agar berkualitas dan diterima oleh masyarakat internasional. Itu yang pertama. Itu rule number one. Tapi Bapak Ibu nggak usah kecewa. Waduh, nggak ada duit. Terus di universitas kita belum mampu untuk beli. Ya oke, kita cari rule yang kedua. Rule yang number two, find the latest journal using premium Big 11 account. Butuh investasi 500 sampai 2.000 US dollar per bulan. Nah, tadi miliaran nih. Nah, ini enggak bukan miliar, ini 500 sampai 2.000 sekitar ya 10 sampai berapa puluh juta lah gitu ya. Nah, tapi kita melihat dari yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ya, misalnya kita di bidang humaniora, berarti nanti ambil Big 11 yang mana? Nanti kita bisa beli dalam tahunan atau per bulan. Kalaupun ini masih terlalu mahal, 500 10 jutaan ya. 10 jutaan per bulan atau per tahun. Nah, bisa kita rule number 3. Rule number 3, find the latest journal using Google Scholar. Free of charge. Ini gratis. Bisa. Ya, jadi ada yang berbayar mahal, tapi akan berbeda ya. Berbeda dalam tingkat pencariannya. Jadi kita harus juga pintar-pintar juga dalam mencari ya. Kalau dengan menggunakan fitur-fitur yang gratis. Nanti akan saya share bagaimana cara mendapatkannya. Rule yang keempat, find the latest journal by purchasing a monthly, annual, and lifetime. Nah, ada itu. Jadi kita misalnya bidang manajemen di Emerald atau di Springer Nature, kita beli bisa dalam bulanan, dalam 30 hari, 30 days. 30 days itu at least $23, berarti $23. Saya pikir dengan mudah $23, oke, dalam sebulan, maka dalam
hari pertama sampai dengan hari ke-30, ya, hari pertama sampai ke-30 kita harus at least ya, at least kita sudah mendapatkan jurnal-jurnal yang kita butuhkan. Nanti kan saya praktekkan juga. Ini modalnya lebih murah juga, $23, berarti anggap saja sekitar 350 atau 400.000. Ya, 400.000 untuk mencari apa namanya eh, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita. 500.000 anggap aja. Ya udah kita berdua bagi dua 250.000 bisa. Atau berlima nih, cepet. Ya udah. Tapi dia waktunya cuma hanya 1 bulan. Maka kita harus cari lebih cepat itu ya. Kita belinya gitu. Tapi saya belum tahu, ini saya belum pernah beli. Apakah misalnya dengan membeli itu bisa digunakan bareng-bareng sama teman yang lain atau hanya for single account. Ya nanti kita ini. Jadi silakan aja, nanti saya akan tunjukkan yang mana yang beli dan mana yang gratis. Tapi kalau Bapak Ibu mau gratis, Bapak Ibu coba ke universitinya, pergi ke perpustakaan, tanyakan apakah berlangganan dengan misal Springer Nature atau dengan Emerald atau dengan IEEE ataupun yang di sebelah tadi, berlangganan atau tidak. Kalau berlangganan itu bisa dapat gratis. Ya. Rule number 5, find the latest journal free of charge using C-Hub. Ini juga bisa. Ya ada dua tadi kan, ada Google Scholar juga bisa, atau dengan C-Hub. Kan C-Hub juga bisa, tapi ini memang kita akan mendapatkan yang gratis itu hanya dengan mengklik. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah menggunakan C-Hub ya? Sudah ada belum? Pernah pakai nggak? Kenapa? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang pernah pakai C-Hub? C-Hub ya? Udah Pernah. ada yang pernah pakai? Sering, Pernah, Prof. Pak. Masya Allah. Belum. Ya udah ada ya berarti kan. Ya, tapi disitulah namanya free of charge, yang barang gratis itu kan kita nggak bisa seperti yang kita harapkan ya. Kadang-kadang dapat gratis, tahunnya udah 20 tahun yang lalu, benar nggak? Pernah nggak seperti itu? Atau di Science Direct juga sama gitu. Ya namanya juga peneliti yang sudah lama mereka kasih gratis karena udah tidak kalau 5 tahun tuh biasanya itu bumbunya yang premium. Iya, Pak. Oke, ini salah satu misal contoh yang saya kemarin nih saya lihat dari Emerald nih, saya download salah satu ini. Ini judulnya kan simpel. Ini dari Indonesia nih kayaknya nih. Ini dari Lumajang, Indonesia. Nah, kalau saya lihat dari grafiknya nih, lihat nih ya, grafiknya ya. Grafik dari jurnalnya itu hampir berapa persen nih? 1, 2, 3, 4. 90% itu menggunakan 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Nah, tetapi ada juga itu, ada tahun 1986, 1991. Nah, berarti itu ada pengecualian, mungkin materi-materi itu tidak sustainable. Nah, juga bisa dipakai. Tapi 90% itu sudah menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Ya, ini udah terbit ya, berarti masih dimaklumin gitu kan. Tapi kan sedikit sekali itu. Jangan semuanya pakai lebih besar yang tahun yang lama dan tahun yang baru gitu ya. Nah, terus yang kedua ini juga ini berapa nih, Q1 atau Q2 lupa saya ya. Nah, saya lihat juga. Nah, ini 2023, 2022, 15 juga ada. Tapi kalau kita lihat dari sini 70% itu menggunakan publikasi yang 5 tahun terakhir. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang coba saya lihatkan. Ini kita praktis ya. Nih, seperti misalnya Springer Link. Springer Nature ini, nih Bapak Ibu bayangkan ini. Ini kan karena ini berlangganan dari universitas. Jadi ini bisa kita share langsung 200 juta monthly download. 24 juta monthly readers. 3 juta author submit annually. Berarti luar biasa nih Springer. Springer ini kan bisa kita cari di sini. Nah, misalnya saya dalam bidang manajemen, kita ketik aja manajemen kan. Ini bagaimana cara mencarinya? Tuh, sudah terhubung Bapak Ibu semua. Udah kita lihat di sini. Ini banyak nih. Ya.
artikelnya ada 1,6 juta. Kita ke artikel aja, kita kecilin. Kita update yang ke 24, berarti 2 tahun. Sorry, 24 month. 2 tahun. 2 tahun aja nggak apa-apa. Atau bisa 3 bulan yang lalu nih. Kita nih. Tuh. Banyak sekali kan. Tinggal kita ambil, misalnya ambil yang pertama ini. Ada 37.000, masih banyak juga nih. Ya, itu tentang manajemen ya. Umum banget nih, last 3 months. Atau manajemennya kita kerucutkan lagi, misalnya human resource. Okay. Human resource management misalnya. Nih, 2 artikel, dikit kan? Kalau gitu kita agak kembangkan sedikit, dia 2 tahun lah. Coba kita update result. Lumayan ada 8 artikel, labors untuk human resource about labors. Nah, ini kan bisa kita ambil nih. Ini kan Maret 2024. Keren nggak? Kita tinggal klik. Nih. Kita lihat sini citasinya, ada volumenya. Nah, di sini nih lihat nih. Buy artikel ini berapa nih? $39 kan? Tuh nih. Sorry, 39 euro. Kita beli misalnya. Nih. Tuh 39. Your chart is ready to check out, download ebook instantly. Ini cuma satu nih, mahal nggak? $39 ini satu nih. Kan lumayan tuh. Padahal kita sudah premium ya, tapi dia ada yang lebih di dalam, lebih premium lagi. Kita harus beli ini. Tapi kalau kita search ekspor lagi, itu ada juga yang gratis ya. Itu kalau berbeli. Misalnya kalau yang gratis ada nggak sih? Coba kita lihat di sini. Yang Februari 23, abstrak, download PDF. Bisa tuh. Gratis kan? Dapat kan? Nah, jadi walaupun kita sudah mempunyai premium, tetap aja itu ada yang berbayar. Ya, karena tadi kalau saya lihat itu baru banget ya, baru banget sekitar $39. Benar kan apa yang saya bilang? Nah, itu yang pertama. Ini bisa menjadi salah satu sumbernya. Yang kedua mungkin di Emerald. Ini Emerald. Tapi Pak, kalau yang berbayar ya gampang, tinggal kita bayar aja. Ada nggak yang gratisan? Oke. Coba Bapak Ibu gunakan Google Cendekia. Google Cendekia misalnya Human Resource Management Theory. Tuh. Dan langsung bisa dilihat itu ada key satunya, ada ini keren nggak itu? Tapi ini Bapak Ibu semuanya yang barang gratis, kalau misal dapat yang bagus ya bagus gitu ya. Kalau yang dapat yang enggak. Karena kita tidak bisa jamin bahwa yang terindeks key 1 ini misalnya jurnal 5 tahun terakhir, kita nggak bisa jamin. Karena kadang-kadang lebih dari itu. Tapi lumayan lah buat untuk ininya. Coba kita lihat di sini misalnya Human Resource Management. Bisa nggak kita ambil 2023 tuh kan tahunnya kan? Lama ya? Ya nggak bisa kita pakai lagi nih kalau ini. Tapi ya untuk pengetahuan nggak apa-apa, bisa kita ambil gitu. Ya ini kalau kita menggunakan yang fitur-fitur gratis ya dengan Google Cendekia. Nah, di Google Cendekia tadi kan ada udah ada key 1 nih. Udah ada key 1, ada key berapa. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti ini aja, kalau pengen langsung mendapatkan informasi seperti itu, gunakan AdSense Rapid Journal Quality Check. Apakah Bapak Ibu sudah pakai ini? Pakai ini Bapak Ibu ya. Ini nih. Itu tinggal di-download aja. Kalau saya sudah termasuk nih. Bapak Ibu download, nanti langsung saya copy, saya kirim aja. Ya bisa menggunakan Rapid Journal Quality Check ya. Nah, atau misalnya kalau memang lebih ribet yang ini, bisa menggunakan dengan Sihub. Sihub ini bisa Anda bisa buat di Sihub di Google gitu ya.
Ya silakan aja, ini tinggal di enter aja. Kalau dapat DOI-nya atau judulnya itu siapa tahu nanti bisa bisa apa namanya dapat yang gratis. Seperti yang tadi misalnya yang tidak bisa kita buka, yang ini kita lihat ada DOI-nya nggak nih? Sebentar. Atau misalnya dengan judul ini bisa nggak kita iniin, kita copy paste, ada nggak di sihapnya? Kalau ada di sihapnya gampang. Tidak ada berarti. Jadi tidak semuanya itu bisa kita ambil di sihab. Jadi ya siapa kalau memang kita beruntung kita mendapatkan yang di sihab. Di sihab bisa dengan judul, bisa juga dengan DOI ataupun yang lain. Jadi tinggal diketik di sini aja. Misalnya kalau dapat yang di Google ini yang tidak bisa dibuka misalnya. Human resource di sini. Di sini misalnya tidak bisa dibuka. Oh ini ada PDF-nya ada, bisa dibuka. Nah ini ada ini kan ada DOI-nya. DOI bisa kita copy, pastekan di sini, open. Ada, berarti dapat ini. Tapi kita lihat tahunnya tahun berapa? 2011. Tuh. Ini adalah salah satu ini yang kendalanya kalau kita menggunakan hal-hal yang gratisan, jadi akan mendapatkan yang tahun-tahun yang lama. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, dipersilakan. Atau mau share, ada nggak sumber-sumber yang lain yang bisa kita temukan secara gratis? Ya Pak, kamu tanya boleh Pak ya? Ya. Halo Pak. Oke, Bos. Nanti yang dicontohkan yang Ya, silakan Bapak. menjelaskan. Iya, sudah terdengar Pak? Suara saya Pak? Halo Pak. Ya, oke, Pak Eko, silakan Bapak. Ya, gimana Iya. Pak? Tadi yang Bapak penjelasannya latest jurnal ya, latest jurnal. Kemudian tadi ada yang disebut-sebut artikel Ya. latest. Ini yang di mana nih? The latest jurnal atau the latest artikel yang dimaksud? Iya. Jadi pemahaman dari apa namanya sebenarnya yang namanya jurnal itu dia sudah terpublikasi, Bapak. Kalau artikel itu sebenarnya kita itu ada anomali ya dalam istilah dalam jurnal. Yang jurnal itu sudah terpublikasi. Kalau artikel belum terpublikasi. Makanya saya buat itu menjadikan the latest journal. The latest. Kalau jurnal itu harusnya sudah misalnya terindeks Q1, Q2 gitu. Nah, kalau dia disebut jurnal berarti dia sudah terpublikasi. Kalau dia belum terpublikasi masih dalam bentuk artikel. Gitu Bapak Eko. Makanya saya gunakan the latest. The latest yang terbaru. Terbaru itu oke ada standarnya. Berarti kalau secara umum 5 tahun terakhir. Ya kan? Tapi ada juga mungkin yang university 3 tahun terakhir. Atau ada yang 3 bulan terakhir. Kan tergantung dari kebijakan dari university masing-masing. Seperti itu Bapak Eko. Oh ya Pak. Jadi yang dimaksud the latest jurnal ya include di dalamnya adalah the latest artikel ya. Oh iya. Baik, Bapak. Ya, lanjut. Terima kasih. Artikel yang sudah terpublikasi. Ya. Iya. Oke. Makasih Pak Eko. Lanjut. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi sudah saya jelaskan misalnya bagaimana cara mendapatkan jurnal-jurnal yang terbaru, oke, dengan misalnya akun premium. Akun premium itu yang saya jelaskan adalah bisa didapatkan di universitas masing-masing. Saya tadi menggunakan dari universitas saya, ya, dan pastinya tidak bisa kita share ya, karena di akun itu kan ada email dan passwordnya. Ya, jadi untuk mengakses. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini kan yang saya pakai itu coba lihat di sini ya misalnya ini kan sudah Springer Link ini kan yang sudah apa namanya sudah premium ya tentunya dari university. Nah jadi nanti Bapak Ibu semuanya coba tanya di perpustakaan masing-masing apakah perpustakaannya sudah berlangganan ke Springer Nature atau misalnya di Emerald Insight ya. Di sini kan juga nih. Ini login. Ini ada tandanya nih. Kalau ini berarti udah premium. Ya.
Ada tanda ini nih. Ini premium nih. Emerald. Kalau Emerald ini lebih banyak di marketing ya. Marketing manajemen misalnya. Ini kalau orang marketing di sini tempatnya. Ya, tinggal kita lihat. Tuh, banyak banget Pak ini Pak. Tuh. Bapak Ibu tinggal ini ada PDF-nya nih. Misalnya, why should management account know anything about marketing? Kan simple kan. Judulnya nggak terlalu ini. Terus action and outcome. Kita lihat tahunnya tahun berapa? 2008. Ini 80 nih Pak. 80. Nah tentunya udah lama banget. Kita cari 2004 ini ada ini. Nih misalnya, the mediating role of marketing management in the relation between online presence and product innovation among SMEs. Ya, kita lihat. Ya, bisa dibuka kan? Kan lumayan dapat nih ketika kita download. Set, selesai. Masuk di dalam library-nya kita. Masuk di download misalnya. Oke, nanti tinggal kita organize saja. Nih. Nah, ini maksud yang saya katakan bahwa ingredient yang kita gunakan itu harus memang update. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu tadi dari university masing-masing. Atau kita berlangganan langsung atau dengan membeli dengan sebulan dengan 30 hari. Kan di sini kan kalau kita beli 30 hari kan lumayan tuh. Udah banyak daripada kita carinya di Google atau misalnya di ChatGPT, aduh lama kita nyarinya. Ya, kadang-kadang kalau ChatGPT itu dia itu mengarahkan kita ya. Nah, kalau istilahnya kalau ChatGPT itu bagaimana kita untuk gain the idea, bagaimana kita mengembangkan ide kita. Nah, dilengkapi dengan bumbu-bumbu yang di sini itu lebih keren lagi. Ya, Sihub ini sudah biasa digunakan ya. Ya silakan Bapak Ibu, nggak apa-apa sih sebenarnya kita banyak ikhtiar yang kita lakukan. Ya, tapi kan udah kalau kita lihat ya yang lebih mudah itu yang seperti ini. Dan kuncinya itu ada di universitas masing-masing. Nggak mungkin kita mau bisa berlangganan secara pribadi ke Scopus buat apa? 1,8 miliar Pak. Mendingan kita buatin rumah. Dan nggak usah buat jurnal aja, udah kita jadi pengusaha properti aja ya enggak? Seperti itu. Ada lagi? Boleh bertanya lagi Pak? Ya nggak Bapak Ibu ya? 1,8 miliar kita misalnya, wah apa? Mendingan kita beliin mobil bekas dan jual buka showroom mobil bekas aja gitu kan. Dapat 1 Scopus, kita lektor kepala aja belum dapat kan. Ya, jadi ini peran university kalau dia mau meningkatkan kualitas penelitiannya itu harus andil. Kalau nggak bisa. Ya Bu Dewi ya. Mungkin di Bu Dewi udah ini di UMB pakai ini nggak Bu? Scopus Premium. Tadi ada Bapak siapa tadi? Lupa saya. Saya nggak lihat. Yang punya Scopus Premium universitasnya siapa tadi? Bapak siapa tadi? UNES Pak. Bapak siapa tadi? Pak Eko Pak. Siapa? Pak Eko. Pak Eko ya, Pak Eko. Itu mantep Pak Eko. Iya. Udah, Bapak berarti bisa itu pasti di universitasnya lebih tinggi itu ini. Apa namanya? Jurnal pasti lebih tinggi. Ya, kita berharapkan nanti di Indonesia juga nanti universitasnya. Ya Pak? Mau tanya gini Pak, ini tadi Bapak menggunakan istilah rempah-rempah ya. Rempah yang premium. Iya. Iya premium bener nih. Ya kalau kita pakai itu aman Pak. Mahasiswa nggak pusing mahasiswa. Kan minimal itu kalau kita lihat yang saya perhatikan itu antara 40 sampai dengan 60 Scopus Q1 Q2. Kalau nggak kayak gitu kita nggak dapet, kecuali kalau kita dikasih sama teman kita ya akun-akunnya itu. Jadi begini Pak, apakah ya atau rempah-rempah yang Bapak maksud ini ya, kalau saya memilih referensi dari Q1 ya, it means that I have got quality atau premium rempah-rempah gitu ya. Halo Pak. Ya. Tapi kalau saya ambilnya dari meskipun masih di Scopus, tapi Q4 saya jadikan referensi itu menurut Bapak bagaimana? Kita lebih baik memilih prefer ke Q1
or all of the Q1 until Q4. Gimana nih, Pak? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Sebenarnya kan ada kuartil itu kan sebenarnya sudah 4 kuartil udah the best Pak. Ya tingkatan Scopus itu kan ada terindeks, baru terindeks. Tapi impact factor-nya itu 1 sampai 24 berarti dia Q4. Nah, jadi gini, solusinya adalah bagaimana misalnya kita mengutamakan Q1 dan Q2 kenapa? Karena kan kalau seandainya kalau di hadis itu kan Bukhari Muslim, orang nggak bisa bantah itu kan. Ya kalau seandainya Bukhari Muslim di bawahnya udah orang udah ya udah ini pasti benar gitu kan. Nah, tapi kalau yang di bawah-bawahnya masih dipertanyakan gitu kan. Dipertanyakan masih harus kita confirm lagi. Tapi bukan berarti Q4 tidak boleh dipakai. Bisa, Pak. Tapi lebih kalau saran saya tergantung nih dari kita mau ke Q berapanya nih. Kalau misalnya kita ke Q4, ngurang ke Q4 masuk gitu, Pak. Tapi kalau target kita ke Q2 pakai Q4 itu saya menyarankan 75% sampai 80% menggunakan Q2 atau Q1. Jadi akan lebih sahih Pak gitu Pak. Iya. Bisa aja sebagai tadi kan sudah saya contohkan ada juga yang memakai misalnya yang tahun berapa tahun lalu tapi hanya 1, nggak apa-apa. Mungkin susah untuk mencari ininya apa penelitiannya juga nggak jadi masalah. Kan bisa kita confirm. Kalaupun mereka punya, misalnya reviewer punya, ya udah kita pakai yang reviewer punya itu. Gitu. Iya Pak. Kalau misalnya kita Siap. untuk exercise targetnya sasaran untuk sampai ke final Q4 gitu ya. Kemudian referensi kita ambil yang premium Q1 gitu ya. Itu kira-kira editor Q4-nya akan geleng-geleng kepala atau akan ambiar itu ya? Silakan Pak. Enggak juga. Sebenarnya kalau kita misalnya gini, apa ya? Untuk Q4 kalau menggunakan Q2 itu lebih bagus Pak sebenarnya. Kalau ibarat kita makan, oh ini lebih enak dari yang kita harapkan gitu loh, nggak jadi masalah Pak. Ya, walaupun bisa di Q itu yang untuk yang internasional aja juga biasa bisa dipakai. Kalaupun dia masih reputable jurnal ya. Reputable itu kan seperti Copernicus juga reputable ya. Atau misalnya DOAJ juga masih reputable juga. Jadi sebenarnya ya saya tidak mengatakan bahwa misalnya yang Scopus Q1, Q2, Q4 itu harus super premium, yang lain juga banyak bagus. Tapi anggapan secara internasional bahwa itu yang sudah setengah standar. Jadi orang kalau Q1, Q2 nggak akan bertanya-tanya lagi, Pak. Lihat oh Q1, Q2 yang ini ya udah orang udah reviewer atau editor akan ya udah ini referensinya. Tapi ketika ada referensi yang masih mereka ragukan, mereka akan tanya ke kita. Biasanya gitu. Ya, Pak. Jadi artinya bahwa ketika Oke, atau Bapak Ibu yang lain ada mau share? Ya. Assalamualaikum Pak Al. Kemarin ada Pak Berman katanya atau siapa? Ya, Ibu Widi, Assalamualaikum Pak Al. Widi Wahya. Iya. Pak Al, mohon maaf Waalaikumsalam. Pak. Saya ini sambil belajar dari yang disampaikan Pak Ya, Al tadi. Masya Kan Allah. Bapak bisa ini ya Pak, Iya, mencantumkan di situ menampilkan itu tadi ada laman Google Cendekia ya Pak ya. Terus muncul itu Google. beberapa nggih. Ya, ya. Ya, Hmm. itu ada tulisan Hmm. Q1, Q2. Itu bagaimana Iya, Pak? Saya soalnya kok nggak muncul. Makanya saya bingung. yang muncul ya. Tidak muncul ya Oke, oke. Pak. Kisah Tadi sudah saya jelaskan, Ibu. Oke, nggak muncul. itu. Oke, oke, oke. Nggak muncul Ini Pak. tak jelasin lagi Penasaran ya. saya. Tak jelasin Nggih. lagi. Ini Bu, ininya Bu. Ibu coba Iya. di Google itu ketik Rapid Journal Quality Check. Langsung di download Ibu. Ini kan saya sudah ini. Ini AdSense-nya itu, ad-nya. Ditambahkan Bu. Coba Ibu ketik. Coba Bapak Ibu yang pegang laptop ya silakan. Nanti itu diketik Rapid Journal Quality Check. Kalau saya itu kan sudah remove from Chrome. Jadi saya sudah ter-add di sana. Ini tambahannya Bu, extensionnya Bu. Coba Ibu Widi, coba. Bisa lagi online nggak sekarang? Pakai laptop nggak? Kalau sudah terhubung, ya nanti itu di sininya ada ini ya Bu, dia
Mana tadi yang saya tadi? Oh. Ya, ini nah. Di Google sedikit atau Google Scholar lah ya. Jadi dia muncul dia nih ada key 1, ada key 1 lagi gitu. Jadi Bapak Ibu semua tinggal ketik aja tentang apa. Misalnya tentang ada manajemen, ada apa lagi nih? Misalnya health atau nurse. Bener Pak, sudah muncul Pak Al. Terima kasih, Barokallah. Muncul ya? Muncul Pak, Masya luar Allah. Iya, biasa. Bu. Cuman itu aja. Mas. Buku saya sudah 8 Pak. 1 bulan Cuman 8. Buku chapter saya. Alhamdulillah, jurnalnya tuh 8 juga. Artikel ini Masya Allah. Barokallah. Masya Semoga Allah. Kan bisa ditambah lagi tuh Bu, itunya Bu. selalu Iya, bersama Pak jadi Al dan istilahnya semua bisa saudara-saudara di sini. ditambah. Iya. Amin, Iya, Barokallah. Alhamdulillah. Udah book chapter. Nah, kalau sudah tahu yang kayak gitu, tambah lagi Bu nanti penelitiannya, Ini mau ke jurnal-jurnalnya. Scopus At Pak least saya. 1 semester, Iya. 1 Ini diminta ke keren. Scopus Iya, untuk kolektor kepala. Iya. diminta. Iya, diminta oleh lembaga. Keren. Harus punya Scopus paling tidak 1, Q3. Iya. Nah, itu aja Bu. Jadi kalau iya, ya at least kan sudah ada ini ya. Kan saya bilang bahwa kalau mau khusus bumbunya harus bumbu internasional Bu ya. Jangan kita minta sama tetangga. Nanti Iya. kita mau buat nasi kebuli rasanya nasi minyak ini. Pengen Plus buat makan buku-bukunya Pak steak Al. ya bumbunya pakai bumbu. Bukunya Pak Al itu saya pelajari terus. Enggak juga. Iya, nggak ada Kalau berhentinya. buku itu kan produk, jadi silakan aja orang mau baca, alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada di buku saya yang memang ada kekurangan, silakan dilaporkan ke saya. Nanti kita perbaikin lagi. Karena buku itu saya buat itu be the first, be the best letter. Jadi Iya, saya terima tidak kasih. mengutamakan kualitas, yang penting udah jadi dulu. Ya silakan bisa dipakai oleh orang dan dipraktekkan. Iya, Karena Pak. bagaimanapun sebanyaknya pengetahuan tanpa dipraktekkan tidak akan berguna. Jadi orang yang berpengetahuan akan dikalahkan dengan orang yang berpengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa dibohongin. Iya. Ya, seperti itu. Ya, matur Luar nuwun. biasa nih Bu Iya. Widi nih, keren. Matur nuwun Pak, barakallah. Iya. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan? Silakan nanya, nggak apa-apa. Bu Widi Jadi nanya. Ya kalau memang ini nanya nggak apa-apa. Kita juga diskusi ya. Jadi istilahnya nggak mesti harus formal banget, nggak mesti. Ya silakan ya Pak. ya izin Pak Ghazali dengan Faisal Pak. Oh ya, siapa nih? Pak Faisal, ya siap. Faisal Pak Dari ya. mana Pak Faisal? Nah, gini Pak, ini saya baru ikut bergabung di sini gitu ya. Kemarin sempat saya Ya. beli buku Bapak itu ada 3 itu saya lihat halamannya paling sedikit 177 halaman, paling banyak 400, jadi belum dibaca karena kelihatannya banyak banget gitu. Nah, ini jadi Iya, ini mau tanya Pak, kan ini kan kebetulan acaranya seringnya di hari Sabtu dan kebetulan kita ada kelas seringnya di hari Sabtu gitu ya. Jadi apakah ini iya, karena tadi iya. pembicaraan di awal kayaknya ini udah yang kedua katanya gitu. Jadi saya kan ya ada yang ngeblank gitu Pak, karena oh tiba-tiba udah kedua, yang pertamanya gimana? Apakah nanti saya bisa dapat share video yang sebelumnya gitu kan? Jadi sehingga saya bisa mengikuti step pelan-pelan Pak. Kalau yang agak berumur ini kan nggak bisa kencang-kencang Pak. Jadi ikut langkahnya pelan-pelan gitu. Jadi Makanya ini santai nih bos. makanya jadi nanti Iya. kalau memang yang ada mungkin bisa dibagi di share gitu video sebelumnya. Itu aja Pak. Ya. Terus kemudian ini Pak berkaitan dengan jurnal, apakah kita ada yang informasikan ya kalau mau ke Q1 jangan langsung Q1 katanya. Jadi harus ya yang minimal ke dari tahap yang awal dulu, mungkin Q4 gitu, nanti kalau sudah berhasil tembus baru yang ke lebih tinggi. Apakah memang sebaiknya begitu atau ya modal nekat aja langsung Q1 karena mungkin kita baru kemarin-kemarin paling standar Sinta 3 atau apa. Mohon ini Pak sharingnya Pak, berbaginya Pak. Oke, siap. Ya sebenarnya kan gini Pak Faisal ya. Jadi kita tuh ilmunya itu kan ilmu anak tangga.
Jadi kalau Pak Faisal ilmu anak tangga, kita anak tangga nih, kita mau naik nih ke tangga yang 1000 dari 1, 2 itu lebih santai Pak. Tapi kalau Bapak memaksakan diri untuk loncat, capeknya minta ampun. Jadi sebenarnya yang saya harapkan di sini, misalnya kemarin kita share masalah OMS dan hari ini Shopee Scopus Finder. Jadi nggak mesti langsung ke Scopus, karena ini kan episode Pak ya. Kalau episode itu kita belajarnya step by step. Pertama, bagaimana kalau judul yang diterima oleh Scopus seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya kita target Scopus jatuh-jatuh di Sinta masih bagus Pak. Jatuhnya di Sinta itu. Jadi kan kalau kita misalnya kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Minimal anak akan jatuh di antara bintang-bintang. Kan masih jatuh di bintang Pak. Iya kan? Jadi istilahnya kita targetnya memang ke sana. Karena ini episode ada seri 1, seri 2, dan setiap seri itu biasanya saya upload di YouTube. Di YouTube Nusa Academy. Itu ada semuanya. Jadi banyak juga orang yang tidak ikut webinar tiba-tiba WA ke saya, ya udah ada yang mau beli buku. Nah, terkait buku tadi Pak, yang 400 tadi kan itu ada daftar isinya Pak. Jadi Bapak nggak usah dibaca. Jadi kebiasaan kita itu, aku beli buku 1000 halaman, ngapain dibaca semua? Kita hanya pelajari apa yang kita butuhkan. Kita nggak punya waktu lagi Pak untuk membaca buku itu. Misalnya Bapak misalnya buku ini, apa yang dibutuhkan di sana? Misalnya untuk tentang pembuatan jurnal, diketik aja apa. Misalnya prompt pembuatan jurnalnya, prompt pembuatan novelty atau prompt apa, ya udah itu aja yang kita iniin. Kalau dibaca dari awalnya nggak bakal tuntas. Jadi buku itu kita baca itu sesuai dengan apa kita butuhkan. Sama seperti kita membuat tesis. Ada misalnya kita referensinya sekitar 200 buku. Apakah semua 200 buku kita baca? Enggak. Kita misalnya membuat jurnal dengan referensi 50 jurnal. Apakah semua jurnal kita baca? Enggak. Sekarang ini Pak, jangan membaca dengan secara manual. Kalau manual kita nggak punya waktu. Kalau kita print semua itu ada berapa ribu lembar. Nah, makanya ada yang namanya kan digital writing. Digital writing bisa dibantu dengan AI. Bisa dibantu dengan misal Mendeley. Nah, minggu depan nih, insya Allah nih minggu depan nih, saya mengundang ahli Mendeley ini. Jadi nanti Bapak Ibu, bagaimana cara membaca jurnal itu, misal ada 10 jurnal dalam waktu hanya 5 menit. Jadi jurnal itu kan ada bagiannya, dari abstrak, di bawah kita baca semua, gempor Pak, pusing kepala kita. Saya aja kalau misalnya mengolah wawancara aja nggak, kalau kita misalnya baca satu-satu, 10 narasumber, pusing kepala kita. Bisa tambah rontok lagi. Makanya kita gunakan NVivo. Kemarin belajar NVivo Pak, itu Pak. Dari NVivo yang kita gunakan itu. NVivo lah yang akan menggiring kita bagaimana menjawab pertanyaan penelitian gitu. Dan sekarang sudah ada banyak alat-alatnya. Itu yang mesti kita kedepankan. Jadi bagaimana kita membuat jurnal itu secara smart. Smart seperti apa? Gunakan artificial intelligence. Apalagi sekarang Scopus sudah mengizinkan menggunakan artificial intelligence. Jadi istilah jangan, misalnya Bapak Ibu jangan, aduh aku mau buat buku pakai AI. Ya emang sekarang udah zamannya pakai AI. Nah, tapi ingat, di pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan bahwa artificial intelligence itu sebagai asisten. Karena yang lebih mulia itu adalah human intelligence-nya, dari kitanya gitu. Ya. AI tanpa kita kontrol bahaya. Ya, jadi saya banyak juga menulis buku, saya pasti pakai AI, tapi AI itu bisa bekerja kenapa? Novelty-nya itu ada di human intelligence kita. Ya kalau kita nggak punya ide, dia nggak bisa kerja. Ya jangan misalnya Pak Ghazali buat bukunya udah 200 buku itu, ya sesuai dong pakai AI. Ya nggak apa-apa memang saya pakai AI, biar apa? Memudahkan untuk teman-teman yang lain juga yang akhirnya banyak itu yang membeli buku ke saya itu, akhirnya kalau sudah beli Pak udah out bisa Pak. Hit and run gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Yang penting dia sudah ini sendiri. Ada yang sudah punya webinar sendiri gitu. Alhamdulillah. Saya targetnya bukan misalnya saya katakan bahwa semua yang ada di Opsisnya kita gratiskan. Karena ilmu itu gratis. Tapi kalau Anda beli produk saya ada harganya. Beli buku ada harganya tuh kan. Saya jual kan dengan harga. Ya. Atau misalnya dengan jasa-jasa apa pasti ada harganya. Tapi kalau ilmu kita bagi-bagi aja, Pak. Ngapain kita tutupin itu? Atau rahasia gitu, nanti ikutin ini kalau setelah Anda bayar berapa gitu, ya enggak lah, kita free aja, karena saya juga pengen masih membutuhkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Pak Faisal, ya sukses ya Pak. Terima kasih Pak, jazakallah khair Pak, supaya ilmunya bermanfaat, ilman nafian. Syukron. Amin 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 ya Rob, amin. Sukses Pak. Pak Al, di kolom chat ada pertanyaan. Ya. Ini Mbak Faisyahnya iya, mau
langsung ditanyakan sendiri ke Pak Alnya atau dibaca? Oh, silakan. Halo, Mbak Faisya. Ya, sebenarnya Faisya. yang pertanyaan Mbak Faisya ini sudah dijawab tadi ya dengan yang namanya mahasiswa ya. Mahasiswa pasti pengen cari hal yang free ya. Ini kita jawab langsung aja nih Bu Dewi ya. Jadi untuk mahasiswa misalnya, aduh kita istilah mahasiswa ini biasanya mencari hal-hal yang ya kalau gratis nggak harus beli gitu kan. Nah, mahasiswa. Nah, ini Ibu Faisya, Faisya mana Faisanya? Nih ya, pakai ini aja deh. Pakai Sci-Hub namanya. Kalau bahasa Indonesia ini kan bisa dengan bahasa Skihub gitu kan. Ya, suka-suka kita aja lah mana yang lebih nyaman Iya, bacanya. Pak. Tapi kalau pronunciation-nya itu Sihab nama, Sihab ya. Takutnya nanti ada Najwa Sihab itu jangan. Skihub. Nah, jadi di sini deh. Misal nih kita mencari di Baik, mana Pak. nih di Baik, Pak. tadi kan di Springer Link ataupun di ini yang bisa berbayar. Terus bisa nggak kita cari di sini? Bisa, ya. Misalnya eh apa nih? Faisa itu jurusan apa? Halo? Manajemen pemasaran, Pak. Jurusan apa, Dek? Nah, manajemen pemasaran. Kan di sini misalnya kita cari nih marketing ya, marketing manajemen ya. Ini tahun lama banget nih. Di sini kan saya menggunakan yang apa namanya premium punya, yang dari perpustakaan universitas, tentunya Anda24 ini. Nah, apabila misal di sini kita misalnya Faisa mencari lah di mana lah, misal pas kita buka itu kan ternyata harus bayar kan. Tentu mahasiswa akan menghindari itu kan. Waduh, ini kok bayar gitu. Nah, Faisa nanti dicari misal di sini nih. Ini misalnya kita buka terus tinggal bisa buka karena dia kan ada yang open access, ada yang eh, tidak bisa nih. Tapi kalau dia ada PDF-nya bisa langsung kita download ya. Tapi kalau tidak ada, nah bisa dengan judul ini kita copy paste aja bisa. Copy paste kita cari di sini. Kita masukin nih. Open. Nggak bisa tuh. Tapi kalau dengan menggunakan ini, kadang dapat, kadang enggak. Ya. Atau kalau untuk mahasiswa, ya biasa nih kalau mahasiswa untuk buat skripsi ya. Skripsi pakai Google tadi yang saya pakai Google Cendikia. Tapi nanti coba di komputernya di add apa di extension dulu Chrome-nya itu deh dengan Rapid Journal Quality Check. Nah, baru nanti di sini bisa nyari nih. Misalnya ini yang gratis ya, marketing apa? Marketing manajemen ya. Iya, Pak. Digital misalnya gini. Ya, ini udah ada tuh, lihat tuh. Kan ada bukunya, kan lumayan tuh buat tesis kan? Ya Kak Iya. Faisya. Iya. Ini digital marketing. Ada ini. Ini yang gratis. Tapi biar untuk mengetahui apakah dia Q1, Q2, di extend dulu sini, di AdSense. AdSense apa bahasa kalian itu apa tuh? Di Bahasa gimana ini? extension. Di download dulu nih. Iya. Gitulah bahasanya kan, bahasa anak milenial gitu. Di extension dulu. Udah di extension, pakai ini aja deh. Ya udah, sebenarnya kalau rajin setiap hari kumpulin 10 jurnal. Kalau 10 hari berapa jurnalnya? Ada 100 kan? Iya. Kira-kira kalau 100 udah cukup, udah bisa nggak kira-kira buat ini? Kalau udah 100. Pak. Udah bisa buat ini, udah bisa buat disertasi belum? Buat skripsi bisa, Pak. Oh, skripsi ya disertasi lagi. Iya. Disertasi udah S3 ya. Iya. Gimana, Faisa? Iya, sudah terjawab, Ya, Pak. paham? Paham. Oke, nah nanti jangan lupa untuk di-share sama teman-temannya. Ya, ini bagaimana cara mencarinya gitu. Jadi lumayan nih cari buku ada di sini. Nah, itu ya dengan yang gratis. Nah, kalau misalnya buku nggak apa-apa, dia tidak mengikat misalnya harus 5 tahun terakhir ya, karena orang menulis buku itu tidak 5 tahun terakhir, ya bisa lebih dari itu gitu kan. Iya. Ya, Ya, makasih jelas? banyak, Pak. Alhamdulillah. Oke. Izin bertanya, Bapak. Oh ya siap silakan.
Iya Bapak, jadi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak dan sudah dijawab sedikit beberapa, tapi di sini saya ada sedikit kebingungan Bapak. Jadi kan tadi bahwasannya untuk Iya. kayak apa namanya sitasi itu kita harus menggunakan bahan-bahan yang premium gitu Pak. Bisa dikatakan kayak yang bisa dikatakan ya yang terindeks Scopus. Nah, jadi apa namanya menurut Bapak sendiri kayak langkah-langkah yang harus diikuti untuk mempersiapkan manuskrip agar sesuai dengan standar jurnal Scopus itu bagaimana gitu Pak? Misalkan contoh kayak pada judulnya sendiri harus berapa variabel gitu, terus kayak pada metodologi penelitiannya, terus dalam hal kayak apa namanya kita mentranslate kayak ke bahasa Inggris kan kita tahu bahwasannya kalau semisal kayak cuman hanya menggunakan translate biasa kan kadang kayak reviewer itu kayak langsung skip kayak kerjaan kita gitu karena dirasa kayak apa ya bahasa Inggrisnya itu kayak ngaco gitu. Nah, menurut Bapak itu alangkah baiknya kita menyerahkan kayak jurnal bahasa Indonesia kita kepada translator yang bisa dikatakan ahli dalam bahasa Inggris atau ada cara lain gitu Bapak untuk mensiasati hal tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, Bung Alvin ya. Jadi sebenarnya kan pada hari ini kita hanya berbicara mencari ingredient ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Jadi kalau Anda menginginkan publikasi itu berkualitas, berarti Anda harus mendapatkan sumber-sumber yang berkualitas juga. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada yang dari 11 besar tadi, silakan. Sebenarnya Anda tinggal ke perpustakaan universitas masing-masing, apakah sudah berlangganan atau tidak. Kalau berlangganan minta aja email dan akunnya, akun dan paspornya itu udah bisa dibuka. Jadi Anda cari di sana sesuai dengan tema Anda. Misal di sini tema sebenarnya tema bisa aja silakan aja diketik di sini gitu. Kita tinggal cari aja dan dia akan muncul. Nah, seperti ini kan misalnya tentang masalah marketing manajemen banyak sekali di sini gitu ya. Nah, yang kedua, ini kalau yang berbayar, yang premium di akun-akun misalnya di perusahaan masing-masing. Atau tadi sudah saya jelaskan yang bagaimana di Sihub juga bisa, atau di mana di digital apa namanya di Google Cendekia atau Google Scholar juga bisa. Tadi dengan meng-adsense Rapid Journal Quality Check ini agar untuk melihat jurnal yang kita cari itu indeksnya apa gitu. Apakah dia Q1 ataupun misalnya terindeks yang lainnya. Nah, terkait dengan kualitas dari apa namanya scientific apa namanya anatomi dari jurnal memang belum kita bahas ya dia. Jadi tapi nggak apa-apa ini saya jelaskan setiap jurnal mereka memiliki template masing-masing ya. Dan template itulah kita harus ikutin. Nah, terus untuk masalah kualitas, ya sebenarnya yang berkualitas itu kualitas terjemahan ya bisa juga menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Calbot, bisa juga menggunakan Grammarly, dan itu pun bisa digunakan secara gratis. Ya, gratis kan? Gratis kalau dia kurang dari 500 kata. Tapi kalau kita mau misalnya 10 lembar atau 20 lembar sekaligus kita harus premium. Ya, tapi ya kalau mahasiswa tuh gunakan yang free-free aja kan banyak free itu. Ya, Calbot juga free. Terus ChatGPT juga free kalau 500 ke bawah. Ya, cuman kalau dengan free itu kita harus intens, harus apa namanya terus gitu berlanjut. Gitu. Ya, kalau misalnya yang premium memang satu kata, satu prompt itu bisa membuat satu kerangka besar penelitian. Tapi kalau yang untuk masih 3,5 itu belum bisa. Seperti itu Adinda ya. Jadi ya silakan mahasiswa harus kreatif. Ya gunakan kalau misalnya masih bisa kita gunakan secara gratis, kenapa harus beli? Gitu. Tapi kalau sudah bentok, baru beli. Seperti itu, Bung Alvin. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Oh, di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Farida. Mohon penjabarannya terkait sebuah inti latar belakang pada jurnal Scopus yang tampak mengerucut masalah yang akan diteliti. Ibu Farida,
Mau penjabarannya Pak, bagaimana membuat sebuah latar belakang pada jurnal Scopus yang mengkerucut pada masalah pendidikan. Oke, ini sebenarnya sudah melaju ke materi the next material ya. Next material itu saya coba mengundang salah seorang ahli Mendeley desktop ya, desktop bukan ahli manager reference. Jadi nanti Ibu Farida ini kita bahas next meeting ya, next meeting minggu depan. Jadi bagaimana. Nah, yang terpenting di hari kedua ini, at least nanti kita berjumpa hari 3 sudah punya 10 jurnal. Mau cari secara istilahnya premium silakan, mau cari secara silakan. Jadi baru kita bisa menuju ke penjabaran membuat latar belakang. Ya, latar belakang dengan mudah. Nanti bagaimana latar belakang itu biasanya itu kan satu paragraf satu referensi citasi. Ini satu paragraf kalau bisa ada 10 citasi atau 20 citasi gitu. Atau 2 paragraf. Jadi nanti akan semua itu akan bernilai dengan citasi dan citasi. Karena yang dibutuhkan dalam jurnal itu citasinya. Siapa yang melakukan penelitian sebelumnya, ini kata siapa kan itu kan. Bukan kata kita. Jadi memang semua itu ya intinya itu dari rempah-rempah yang kita cari tadi tuh. Kalau rempah-rempahnya bagus, kita dapatkan dari tempat yang bagus, mudah-mudahan hasilnya akan enak. Sama kayak mau kita masak. Kalau kita masak sebenarnya ya misal kunyit bisa kita dapatkan dari mana saja. Mungkin dari tanaman di pinggir sungai juga ada kunyit. Tapi kualitas kunyit yang misalnya yang ditanam secara organik akan berbeda. Ya kan? Atau kunyit yang kita beli misalnya di supermarket akan berbeda. Kunyit yang kita beli di pasar misalnya pasar malam akan berbeda. Ya kan, jadi kualitasnya berbeda. Jadi ini sebenarnya yang saya mau sampaikan seperti itu. Jadi biar kita nggak terlalu bingung ini seperti apa. Jadi saya umpamakan aja, kalau kita pengen Scopus seperti kita memasak ala chef gitu loh. Kalau chef itu kan ingredientnya nggak sembarangan itu. Ya memang masakan ibu di rumah paling enak. Karena hanya kita yang mencicipi. Tapi kalau udah masakan internasional nggak bisa, karena lidahnya udah lidah internasional. Ya, begitu ya. Ya kalau misal kita membuat paper buat ibu kita, cukup dengan bumbu kita aja. Ya, ibu kita masakan kita cukup hanya dengan ikan teri, campur dengan garam aja enak banget. Kenapa? Itu seleranya kita sama ibu kita. Tapi kalau sudah internasional, ya udah beda-beda. Ini belinya di mana? Ini berapa takaran juga ada. Nah gitu. Kita umpamakan gitu. Jadi kan karena sini kan banyak ibu-ibu gitu kan. Jadi biar nyambung lah gitu. Jadi jangan sampai nanti kita pengen seperti saya bilang tadi, pengen masak nasi kebuli, tapi bumbunya misalnya dari kita domestik. Kita beli dari di pasar malam misalnya. Yang jadinya bukan nasi kebuli, jadinya apa? Nasi minyak. Enak nggak? Tetap enak, tapi buat kita. Tapi kalau kita suruh orang makan, ini kayaknya aneh rasanya gitu loh. Sama seperti kita buat jurnal, kita pakai semua Google Scholar dari kita, dari semuanya, banyak memang. Tapi pas di review, ini nggak sesuai standar mereka gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ditolak. Semakin banyak ditolak, aduh kita jadi down gitu. Semestinya semakin banyak ditolak, kita maju lagi. Ditolak lagi, maju lagi, tolak lagi sampai beberapa kali. Ya gak apa-apa, yang namanya ditolak ini gak jadi masalah. Kita cari penerbit yang lain kok. Kan banyak ada, kalau saya lihat itu ada sekitar 20 berapa ribu jurnal yang terindeks Scopus yang ada di dunia ini. Kalau satu menolak, berarti ada 1000 lagi yang lain yang menunggu. Jangan takut. Nanti kita akan sama-sama ya. Seperti itu Bu Farida ya. Nanti kita akan bahas next meeting aja ya. Jadi biar agak terima kasih Prof atas penjelasannya. Bagi rekan-rekan yang belum ikuti yang pertama, lihat YouTube yang pertama, ini nanti YouTube kedua ikut lagi, yang ketiga biar nyambung gitu. Jangan sampai nanti kayak Papa saya, aduh ini udah yang kedua gitu kan. Karena kita kan episode nih. Kalau episode itu kan ada berapa seri. Ya, insya Allah sampai 8 seri lah gitu. 8 seri dan akhirnya nanti maksudnya sampai sambil praktis ya. Jangan sampai nanti cuma mendengarin aja tapi nggak praktis gitu. Ya, at least praktis mendengarin kayak siapa tuh Ibu Widi tadi, udah ada 8 book chapter, tiba-tiba udah ada 8 jurnal, kan seneng saya dengarnya gitu. Alhamdulillah. Iya. Nyoba ke Scopus Q4 ini Prof. Oke. Iya. Masih. Waduh, Q4 bisa. Nah, kalau Q4 Ibu pakai yang Q2 orang merem kok ngelihatnya. Masih Ibu dari nyoba mana, Bu? ini Prof. Dari Polinema. Polinema, Malang. Politeknik Negeri Malang. Malang. Politeknik Negeri Malang. Ya. Mantap itu. Kalau Politeknik berarti tadi kan ada mana tuh? Kalau Politeknik itu di IEEE coba Bu. Iya, ada. Ininya apa namanya? Referensinya pakai ada Bu ya? Iya.
Iya, Ini keren betul. itu udah Bu. Udah Ibu ambil aja berapa. Jadi kalau di untuk membuat di jurnal itu kan di latar belakangnya ambil aja misalnya 20 jurnal. Terus nanti di pembahasannya 20 jurnal lagi. Di akhirnya 20 lagi, 60 lah Bu. Iya. Nanti nggak bacanya jangan kita baca, nanti bacanya pakai Mendeley aja. Mendeley desktop itu bisa baca tuh. Atau ya kalau Ibu ini, kalau saya biasa saya suruh asisten saya ChatGPT untuk bacanya. Bisa, masukkan 10 jurnal Ibu, suruh dia baca. Udah pernah coba Bu? Ya, masih belajar ini Prof. Ya. Masih nyoba ini. Iya, iya. Nanti 10. Yang Iya. penting ini untuk memerintahkan ChatGPT-nya kita harus punya ini dulu. Misalnya ChatGPT kan sebagai chef-nya tuh, Iya. ya, juru masaknya. Ya, kalau misalnya kita tanyakan secara, kan dia bisa tuh. Ini aku punya bumbu loh. Ada 10 jurnal nih, ChatGPT nih. Ini tolong nih yang membahas masalah manajemen marketing yang mana nih? Tuliskan, ringkaskan, sertakan body note-nya dan referensinya. Udah langsung, langsung. Ya udah nanti tinggal kita ngebaca gitu kan. Kan belum selesai tuh kalau ChatGPT. Ya kita Iya. baca lagi, kita parafrase, baca lagi, parafrase, ya udah. Yang penting itu sumbernya jelas. Ya istilah perkara menggunakan tool yang mana, apakah tool yang apa namanya artificial tool ataupun secara manual itu akan sama saja. Nggak akan ini. Banyak sih, banyak jalan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Prof Oke, atas seperti itu Ibu penjelasannya. Farida. Ya. Oke. Ya, siap. Oke, alhamdulillah ini sudah 10.45 nih Bu Dewi. Pak Al, mohon maaf, ini ada Nanti Pak Wayan. kita Pak Wayan Suyanto mungkin ya. bisa dijawab dulu Bapak di kolom chat. Gimana Bu? Izin. Farida sudah, Ibu Farida izin Prof bertanya. Izin Prof enggak untuk berlangganan Scopus secara kolektif. Pak Iwayan, oh itu. Kalau itu silakan nanti ini aja Pak Iwayan nanti kalau mau ini nanti di grup nanti yang mau kolektif ya silakan nanti kita arahkan kepada ininya apa yang punya akunnya nanti. Boleh itu silakan aja ya. Silakan kumpulkan sama-sama nanti saya koneksikan kepada yang jual akunnya ya. Saya nggak jual akun masalah. Ya silakan gitu kan ya. Pada scholar Bapak ada tercantum Q1, Q2, Q3, mana memuncul Q1 di itu pada scholar. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti tolong nanti ditonton di YouTube untuk di rewind ya. Itu sudah saya jelaskan itu Ibu Ika ya. Tadi sama mahasiswa juga sama salah seorang 2 orang penanya bahkan tadi ya. Silakan tambahkan ekstensi di penambahkan web. Nah, ini udah dijelaskan. Ada Pak Salamun Muhammad gitu. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, boleh kita mungkin ada kegiatan yang lain, Bu Dewi, melanjutkan pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al. Prof. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Al, izin ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Makasih banyak ya. Baik.